Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyiratu Ayu Alamsyah dengan NIM 20314071411020. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman bab 4 yang menjelaskan aritmatika komputer yang terdapat 3 subbab. Yang pertama, sistem angka, yang kedua, integers dan aritmatika, yang ketiga, floating point aritmatik. Yang pertama, subbab sistem angka dijelaskan oleh saya sendiri. Poin pertama, algoritma konversi radix. Algoritma konversi radix digunakan untuk mengubah representasi angka dalam radix tertentu. R1 menjadi representasi lain dalam radix yang berbeda, R2. Pertimbangan konversi bagian integral dari bagian X, yaitu Xin. Di sini ada contoh soal, pembahasannya membagi Xin dengan R2 akan menghasilkan hasil bagi Xg 1/4 super R pangkat 2 P kali 1 dengan sisa XRM 1/4 X0. Mengulangi proses pembagian pada Qtin dan mempertahankan sisanya sebagai digit yang diperlukan sampai diperoleh hasil bagi 0 akan menghasilkan representasi Xin yang diperlukan dalam radix R2 yang baru. Dengan menggunakan argumen serupa, dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa perkalian berulang dari bagian pecahan X dengan R2 mempertahankan bilangan bulat yang diperoleh sebagai digit yang diperlukan akan menghasilkan representasi yang tidak seperti konversi bagian integral. Konversi bagian pecahan tidak boleh berakhir setelah jumlah multiduplikasi berulang yang terbatas. Oleh karena itu, proses mungkin harus diakhiri setelah sejumlah langkah, sehingga mengarah ke beberapa perkiraan yang dapat diterima. Selanjutnya, radix komplement. Menurut sistem ini, bilangan positif direpresentasikan dengan cara yang sama seperti pada magnitudo tanda, namun angka negatif direpresentasikan dengan menggunakan base komplement. Pertimbangannya seperti representasi bilangan yang menggunakan komplement 2, akhirannya 1, ditambah pada posisi bit yang paling tidak signifikan untuk menghasilkan. Sekarang, perhatikan representasi komplement dari angka tersebut. Karena bilangan tersebut positif, maka bilangan tersebut direpresentasikan sebagai kasus besaran. Hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut menghasilkan representasi pelengkap 2 dari A. Seperti yang diharapkan, keuntungan utama dari representasi pelengkap 2 adalah bahwa tidak ada perlakuan khusus yang diperlakukan untuk tanda angka. Selanjutnya, signi magnitude. Menurut representasi ini, bit paling signifikan digunakan untuk mewakili tanda bilangan sehingga 1 pada posisi bit paling signifikan menunjukkan angka negatif, sedangkan 0 di posisi bit paling signifikan menunjukkan angka positif. Meskipun sederhana, representasi besaran itu rumit ketika melakukan operasi aritmatika. Secara khusus, bit tanda harus ditangani secara terpisah dari bit besarannya. Karena kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya harus membawa tanda bilangan yang lebih besar. Selanjutnya, diminished radix komplement. Representasi ini mirip dengan komplement radix kecuali untuk fakta bahwa tidak ada 1 yang ditambah ke bit paling tidak signifikan setelah melengkapi digit angka. Seperti yang dilakukan pada komplement radix, menurut representasi sistem bilangan ini, A direpresentasikan sebagai 1. Jika kita menjumlahkan kedua bilangan ini, kita mendapatkan komplement 1 dari A. Kerugian utama dari representasi radix yang berkurang adalah perlunya faktor koreksi setiap kali carry diperoleh dari bit yang paling signifikan saat melakukan operasi aritmatika. Baik, di sini saya Denis M. Chandra, NIM 2031
4071, 4111, 016 akan menjelaskan mengenai integers dan aritmatika. Nah, untuk integers dan aritmatika ini akan terbagi menjadi dua, yakni untuk representasi dua komplement, dua S aksen, dan dua komplement aritmatik. Nah, untuk integers aritmatik representasi dua komplement, dua S aksen, di sini adalah merupakan representasi angka dalam dua komplement yang dapat dilakukan melalui dua langkah berikut. Yang pertama, komplement boolean dalam setiap bit. Yang kedua, dengan penambahan satu bit yang tidak signifikan sebagai perlakuan bilangan biner tak bertanda integers, di mana min A sama dengan A plus 1. Contoh, lakukan perhitungan pada representasi 222 menggunakan komplement 2, maka diperoleh 22 sama dengan 000101110 menjadi 111101001 satu aksen komplement. Nah, kemudian selanjutnya yakni untuk dua komplement aritmatika di mana penambahan dua bilangan n bit A dan B dapat dilakukan dengan n berturut-turut, di mana FA dalam pengaturan yang dikenal sebagai carry ripple through adder, di mana penambah CRT n bitnya dapat digunakan untuk menambahkan komplement dua bilangan A dan B, di mana BN1 dan 1 mewakili bit tanda. Untuk sirkuit yang sama dapat digunakan untuk melakukan pengurangan menggunakan relasi BA sama dengan B plus A plus 1. Nah, dalam sirkuit sederhana ini dapat diimplementasikan add atau subblok. Untuk kasus ini dari input 4 bit. Salah satu kelemahan utama dari rangkaian CRT adalah penundaan yang lama waktu masukan disajikan ke rangkaian sampai diperoleh keluaran akhirnya. Hal ini karena ketergantungan tiap stage pada carry output yang dihasilkan stage sebelumnya. Di antaranya adalah adder, carry, look ahead yang terkenal. Kedua fungsi ini akan ditulis ulang dalam dua subfungsi baru, di mana carry generate GI sama dengan AI dikalikan BI dan carry propagate, di mana PI sama dengan AI dikalikan BI. Dengan menggunakan dua buah subfungsi baru dapat menulis ulang logikanya, di mana persamaan untuk keluaran carry dari setiap tahapnya adalah sebagai berikut, di mana CI sama dengan GI ditambah PI dikalikan CI sampai seterusnya. Next. Nah, untuk rangkaian output carry dari berbagai tahapan dapat ditulis sebagai berikut, di mana C0 sama dengan G0 tambah P0 dikalikan C1. C1 sama dengan G1 tambah P1 dikalikan C0 sama dengan G1 tambah P1 dikalikan dalam kurung G0 tambah P0 dikalikan C1 sama dengan G1 tambah G0 dikalikan P1 tambah P0 dikalikan P1 dikalikan C1. Untuk C2, G2 tambah P2 dikalikan C1 sama dengan G2 ditambah P2 dikalikan dalam kurung G1 tambah G0 dikalikan P1 tambah P0 dikalikan P1 dikalikan C1 sama dengan G2 tambah G0 dikalikan P1 dikalikan P2 tambah G1 dikalikan P2 tambah P0 dikalikan P1 dikalikan P2 dikalikan C1. Untuk C3-nya dapat dilihat dengan G3 tambah P3 dikalikan C2 sama dengan G3 ditambah P3 dikalikan dalam kurung G2 tambah G1 dikalikan P2 tambah G0 dikalikan P1 dikalikan P2 ditambah P0 dikalikan P1 dikalikan P2 dikalikan C1 sama dengan akan diperoleh G3 tambah G2 dikalikan P3 tambah G1 dikalikan P2 dikalikan P3 ditambah G0 dikalikan P1 dikalikan P2 dikalikan P3 tambah P0 dikalikan P1 tambah P2 dikalikan P2 dikalikan P3 dikalikan C1. Nah, dalam hal ini pada dasarnya ada 3 blok dalam rangkaian CLA. Yang pertama digunakan untuk menghasilkan GIS dan PIS, sedangkan yang kedua digunakan untuk memuat semua carry output. Ketiga blok ini digunakan untuk menghasilkan semua output penjumlahan. Nah, terlepas dari semua jumlah bit yang masuk dalam CLA, penundaan melalui blok pertama setara dengan penundaan satu gerbang. Itu penundaan melalui blok kedua sama dengan penundaan 2 gerbang. Sedangkan untuk penundaan melalui blok ketiga setara dengan penundaan 1 gerbang. Selain itu terdapat generasi beberapa keluaran carry dan fungsi sum. Pembaca didorong untuk menyelesaikan desain tersebut. Next. Nah, untuk perkalian melalui dua masukan dengan argumennya adalah pengali dari Q yang diberikan oleh Q sama dengan Qn1 dikalikan Qn2 dikalikan Q1 dikalikan Q0. Dan pengali M diberikan oleh M sama dengan Mn1 dikalikan MM2 dikalikan M1 dikalikan M0. Terdapat jumlah metode dalam perkalian. Beberapa dari metode ini dibahas di bawah ini. Metode tulis adalah metode yang paling sederhana, yang melakukan dengan perkalian dua bilangan unsigned. Metode tersebut diilustrasikan melalui contoh di bawah ini. Contoh pertimbangan perkalian dua bilangan unsigned 14 dan 10 yang meliputi 1 untuk 14 110 dikalikan dengan 10 1010
di mana 14 adalah multiplikan M dan multiplier Q untuk 10. Akan menghasilkan baris pertamanya 0000 untuk parsial produk, kemudian baris keduanya adalah 110 parsial produk, 0000 parsial produk, dan 110 parsial produk akan menghasilkan 100,011,000 atau 140 untuk final produknya P. Nah, sehingga perkalian di atas dapat dilakukan dengan menggunakan larik sel yang masing-masing terdiri dari FA dan N. Setiap sel menghitung produk parsial tertentu sel dasar, dan untuk contoh lariknya, di mana larik pengali 44 mencirikan metode ini, di mana kebutuhan untuk menambahkan N produk parsial terlepas dari nilai bit pengalinya. Nah, dalam hal ini perlu dicatat bahwa jika diberi sedikit pengali, di mana 0, maka tidak perlu menghitung metode parsial yang sesuai produk. Metode berikut memanfaatkan observasi ini, di mana metode add shift merupakan perkalian yang dilakukan sebagai rangkaian N, operasi penjumlahan dan pergeseran bersyarat, di mana yang sedemikian rupa dibuat jika bit pengali yang diberikan adalah 0, maka hanya akan terdapat operasi shift yang dapat dilakukan. Sedangkan jika bit pengali yang diberikan adalah 1, maka terdapat mekanisme penambahan produk parsial pada operasi shift yang dilakukan. Next. Nah, kelemahan utama dari algoritma Booth, di mana variabilitas dalam jumlah tambahan atau suboperasi dan inefisiensi algoritma ketika pada bit di Q menjadi pasangan berulang dari 0 diikuti oleh 1 dalam bentuk yang paling sederhana operasi pembagian bilangan bulat mengambil dua argumen, di mana pembagi X dan pembagi D menghasilkan dua keluaran hasil bagi Q dan sisanya R keempat kuantitas memenuhi hubungan X sama dengan Q dikalikan D tambah R, di mana R, D merupakan komplikasi muncul dalam penanganan divisi pada kasus D sama dengan 0. Hal ini akan memunculkan kesulitan kasus yang sangat kecil, di mana persyaratannya hasil bagi yang dihasilkan tidak boleh melebihi kapasitas register yang menyimpan. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu floating point arithmetic, yaitu yang pertama floating point representasi atau notasi ilmiah. Yang kedua yaitu the IEEE floating point standard. Yang pertama yaitu floating point representation atau notasi ilmiah. Angka floating point atau bisa disebut dengan FB dapat direpresentasikan dalam bentuk plus minus M kali B kali pangkat E, di mana M mewakili mantisa, M mewakili eksponen, dan B mewakili basis atau radix eksponen. Seperti pada gambar 4.11, untuk bit tanda menyatakan bilangan positif jika S sama dengan 0 dan negatif jika S sama dengan 1. Nilai eksponen bisa negatif atau positif untuk menyatakan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Nilai 127 ditambahkan dari nilai eksponen sebenarnya, yaitu eksponen sama dengan E-127 dengan ekses min 100 jangkauan 0 sampai 255. Untuk E sama dengan 0, maka bilangan tak terhingga dari none atau not a number. Nilai normal adalah
1E sama dengan 254 yang menunjukkan nilai eksponen sebenarnya dari negatif 126 sampai 127. Yang kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk menambah atau mengurangi dua bilangan floating point. Langkah yang pertama yaitu bandingkan besarnya dua eksponen dan buatlah kesejajaran yang sesuai bilangan dengan besaran eksponen yang lebih kecil. Kemudian lakukan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian lakukan normalisasi dengan menggeser matrixa yang dihasilkan dan menyesuaikan eksponen yang dihasilkan. Contoh 1,1100 kali 2/4 dan 1,1000 kali 2/4. Angka yang pertama yaitu 1,1000 kali 2/4 harus disejajarkan dengan 0,011,0,0110 kali 2/4. Kemudian tambahkan kedua angka tersebut untuk mendapatkan nilai 10,0010 kali 2/4. Kemudian hasil normalisasi akhir adalah 0,1000 kali 2/6 dengan asumsi 4 bit diizinkan setelah titik radik. Next. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk perkalian dua bilangan floating point. Langkah yang pertama yaitu hitung eksponen produk dengan menjumlahkan eksponennya. Kemudian lipat gandakan kedua matrixa. Kemudian normalisasi dan buatkan produk akhir. Contohnya yaitu X sama dengan 1,000 kali 2/-2 dan Y sama dengan 1,010 kali 2/-1. Cara yang pertama yaitu tambahkan eksponen, yaitu min 2 tambah min 1 sama dengan min 3. Kemudian kalikan matrixa, yaitu 1,000 kali negatif 1,010 sama dengan min 1,01000. Kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk pembagian dua bilangan floating point. Langkah yang pertama yaitu hitung eksponen hasil dengan mengurangi eksponen, kemudian bagilah matrixa dan tentukan tanda hasilnya, kemudian normalisasi dan bulatkan nilai yang dihasilkan jika diperlukan. Contohnya, X sama dengan 1,0000 kali 2/-2 dan Y sama dengan min 1,0100 kali min 2/-1. Yang pertama yaitu kurangi eksponen, min 2 min 1 sama dengan min 1. Kemudian bagilah matrixa 1,0000 bagi min 1,0100 sama dengan min 0,1101. Hasilnya adalah min 0,1101 kali 2/1. Kemudian IEE floating point standar. IEE mendefinisikan dua format, yaitu format presisi tunggal dan presisi ganda. Format presisi tunggal yaitu 32 bit dan presisi ganda yaitu 64 bit. Format diperpanjang tunggal harus memiliki setidaknya 44 bit dan format diperpanjang ganda harus memiliki setidaknya 80 bit. Yang pertama, the single precision format. Dalam format presisi tunggal, basis 2 digunakan sehingga memungkinkan penggunaan yang tersembunyi menjadi sedikit. Bidang eksponennya adalah 8 bit. Eksponen 8 bit memungkinkan untuk salah satu dari 256 kombinasi. Di antaranya, 2 kombinasi dicadangkan untuk nilai khusus. Untuk single precision ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk S yaitu side of number untuk 0 bernilai positif dan untuk 1 bernilai negatif. Sedangkan 8 bit yaitu 8 bit mempunyai ekses negatif 127 representasi dan untuk M mempunyai 23 bit sebagai matrixa fraction. Untuk double precision IEE format, yaitu di sini bidang eksponennya adalah 11 bit dan bidang signifikannya adalah 52 bit. Perubahannya adalah ditunjukkan pada gambar 4.17. Mirip dengan format presisi tunggal, nilai ekstrim E adalah 0 dan 2047. Adalah disediakan untuk tujuan yang sama. Bentuk format presisi ganda ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu sama dengan pada gambar 4.11
pada presisi tunggal. Jumlah atribut yang menjadikan presisi tunggal dan ganda III format dirangkum dalam tabel di bawah. Untuk single presisi mempunyai jangkauan bit 32 dan untuk double presisi mempunyai jangkauan 64 bit. Untuk fraction part in bit yaitu 23 dan untuk double precision yaitu 52. Untuk bit tersembunyi dari single presisi yaitu 1 dan untuk double presisi yaitu 1. Untuk jangkauan eksponen single presisi mempunyai 8 bit dan untuk double presisi mempunyai 11 bit. Untuk bias single presisi mempunyai 127 dan double precision mempunyai 1023. Untuk approximate range single presisi mempunyai 2/128 untuk 3,8 kali 10 pangkat Untuk approximate range single presisi mempunyai 3,8 kali 10 pangkat 38 dan untuk double presisi mempunyai 9,0 kali 10 pangkat 307. Untuk small normalist number single presisi mempunyai 2 pangkat negatif 126 sampai 10 pangkat 38 dan untuk double presisi mempunyai 2 pangkat negatif 1022 sampai 1000 negatif 308. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Nyiratul Alamsyah. Terima kasih Arif Wicaksono dan teman saya Chandra. Saya dari kelompok rangkuman bab 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.